Di tengah-tengahnya nawarin bahwa mereka sudah menyediakan uang, ada yang bilang 20 sampai 30 miliar dolar untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan. Kalau di World Bank saya diam aja, jangan nawarin. Tapi yang terakhir nawarin lagi, kalau mau itu dipakai boleh. Ngutang, suruh ngutang ke dia. IMF juga sama. Tapi saya bilang, ya itu terima kasih atas tawarannya, tapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu dan saya masih punya uang sebesar 25 triliun dolar, 25 miliar dolar juga yang kita pegang itu sendiri untuk negara sendiri ya. Itu debat seru, mempertanyakan apa polisi kita dan kita jelaskan seperti apa dan ininya seperti apa. Langkah-langkah kita untuk salah satu yang tanya adalah defisitnya di 3%, subsidinya naik, gimana cara nutupnya? Ya kita jelaskan selama yang kita jelaskan di sini. Kita melakukan hematan sana sini, terus ada income tambahan itu dari SDM, dari sumber daya mineral ya. Terus kita bilang juga nggak usah takut, kalau ada apa juga kita masih aman karena kita masih punya buffer yang 420 triliun itu. Itu utamanya. Terus kalau dengan IMF World Bank, kita kan datang bilateral juga, datang ke IMF, datang ke World Bank, sama sih nanya itu juga, apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang kita sebutkan selama ini. Kita bisa meyakinkan mereka bahwa itu memang seperti itu, dan dua-duanya tuh di tengah-tengahnya nawarin bahwa mereka sudah menyediakan uang, ada yang bilang 20 sampai 30 miliar dolar untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan. Kalau di World Bank saya diam aja, jangan nawarin. Tapi yang terakhir nawarin lagi, kalau mau itu dipakai boleh. Ngutang, suruh ngutang ke dia. IMF juga sama. Tapi saya bilang, ya itu terima kasih atas tawarannya, tapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu dan saya masih punya uang sebesar 25 triliun dolar, 25 miliar dolar juga yang kita pegang itu sendiri untuk negara sendiri ya. Mereka kan 25 untuk beberapa puluh negara. Kita punya 25 miliar dolar sendiri untuk kita. Jadi kondisi keuangan kita masih aman. Itu yang utama kali ya. Tanya deh, apa lagi yang menarik? S&P Pak. S&P. Hari Selasa saya ketemu S&P. Jadi fotonya cukup terbuka. Jadi pas ngomong dia langsung buka, dia ngomong intinya dulu, habis itu ngomong yang lain-lain. Intinya apa, dia bilang rating kamu tidak berubah, BBB outlook stabil. Wah, saya bilang terima kasih. Kan saya kelihatan agak kaget kan. Dia bilang, kamu kelihatannya kaget. Kamu ngarepin turun ya? Gitu dia bilang. Enggak, saya bilang terima kasih. Tidak tanya lagi sama saya. Kamu tahu itu apa artinya? Enggak, saya nggak tahu. Coba tolong jelaskan. Kan kita nanya gitu, belaga bego. Keluar dari dia. Itu artinya selama 2 tahun ke depan, rating peringkat kamu nggak akan berubah. Tapi Juni saya akan datang ke sini, ke Indonesia, ketemu kamu lagi, oke? Jadi bukan untuk baru, untuk diskusi aja, untuk melihat apakah kita menjalankan apa yang saya ceritakan pada waktu dengan konsisten sampai bulan Juni nanti. Tapi ancaman-ancaman itu nggak ada. Bukan dia bilang, Juni akan dirubah. Enggak, dia bilang hampir 2 tahun. Entah saya bahasa Inggrisnya bodoh apa enggak, gitu kan bilangnya. Konteksnya seperti itu, baru kita ngomong. Habis tanya, gimana ini, gimana standar pertanyaan yang saya biasa Anda tanya ke saya juga, gimana anggarannya, gimana ini. Ternyata wartawan sini sama pintar dengan S&P ya, baru tahu gua. Jadi saya tanya udah terlatih. Tanya ini jawab, karena udah biasa jawab kan. Boleh juga loh. Pak, kenapa bisa nggak berubah? Hah? Berarti ada yang konsisten, ada yang meninggal. Padahal kan S&P sendiri bilang kita paling rentan Pak, ASEAN ya. Itu laporan hari Senin, publishnya. Keluarnya, saya diskusi dengan mereka hari Selasa sore. Dia bilang, saya tanya, ini boleh dipublish nggak? Pokoknya dia bilang selama kita bilang nggak rahasia boleh. Jadi informasi yang saya sampaikan di pertemuan ini nggak ada yang rahasia. Cuman pertemuan ini rahasia. Gue juga bingung gimana mikirnya tuh.
Jadi kita ketemulah orang-orang yang emang melihat peringkat kita. Kenapa jadi lebih kuat? Kenapa jadi percaya? Mungkin cara kita menyampaikan lebih meyakinkan. Dan orang ngelihat. Kalau orang ngomong ragu-ragu kan kelihatan. Terus kita meyakinkan dan dia lihat di belakangnya seperti apa. Clear. Dia tanya beberapa pertanyaan habis langsung. Wah, bahkan bukan tuh. Depannya itu dulu baru nanya pertanyaan untuk memastikan lagi. Sampai akhir pertemuan ya mereka happy. Besoknya lagi kita di US Chambers of Commerce, ada tuh bosnya dia, kepala SNP juga. Dia bilang juga mereka bilang SNP berdiskusi dengan saya sehari sebelumnya dengan hasil yang baik ya. Dia bilang great discussion the day before, kayak gitulah. Dan mereka mengundang saya untuk menghadiri acara yang diadakan SNP di bulan Mei tahun ini ya. Saya tanya acara di mana? Di Jakarta. Ya udah saya datang. Tahu tangganya lu pikir ya, jangan bentrok. Jadi hubungan kita dengan SNP baik dan mereka juga terbuka. Apa yang mesti kita perhatikan segala macam ya kita akan bereskan itu. Jadi nah, SNP itu fondasi ekonomi bagus, di tengah gejolak ini masih bagus, sudah bisa terkendali, komitmen kita kuat dan terkendali. Boleh. Kalau saya baca sinyal dia bilang gitu, artinya 2 tahun ke depan nggak akan berubah peringkat kamu, mungkin plus bisa negatif, tapi nggak akan berubah peringkat triple B-nya, artinya masih investment grade, surat utang yang dikeluarkan Pak Suminto itu, tapi tetap mereka akan melihat kita on regular basis kan. Kalau untuk saya sih bagus aja, kenapa? Sekalian juga saya bisa beresin program-program yang macet-macet kita jalanin sesuai dengan concern dari SNP ya. Antara lain salah satu concernnya yang sering Anda tanyakan, rasio pembayaran utang ke income-nya. Kan saya akan betulin pajaknya. Jadi bentar lagi pajak kan kita gebrak-gebrak lagi supaya performanya lebih bagus, walaupun sekarang lebih bagus. Salah satu itunya adalah tadi kita 2 bulan pertama tahun ini kan pajaknya tumbuh 30%. Sampai Maret tumbuhnya turun sedikit karena musiman kan, karena libur panjang itu, tapi masih tumbuh 30% dibanding tahun lalu. Itu untuk mereka sinyal yang amat positif. soal SNP yang tadi Pak kan soroti soal interest payment Pak to revenue rasionya. Nah itu kan sebenarnya kan disoroti juga Pak sama Fitch kalau nggak salah saat awal Maret itu Fitch menyorotinya bahwa Indonesia itu interest payment to revenue-nya itu 17% di antara yang cukup tinggi di antara negara-negara peers yang kategorinya juga lebih. Nah itu tanggapan Bapak seperti apa dari S&P sama Fitch sudah menyoroti hal yang sama walaupun S&P bilang tadi menjadi share like a comment, subscribe, 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 share like a comment.